Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittauhid wa jazarona anil musyrik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ulama amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumin yafnal alamu. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumin yafnal alamu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukrillah, setelah 3 video sekaligus tayang merupakan pembukaan daripada kitab Qomi Ut-Tughyan, maka selanjutnya isi kandungan daripada kitab Qomi Ut-Tughyan membahas tentang cabang-cabang iman yang berjumlah 77 cabang. Antara lain sabda ulama, amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Yang pertama, berimanlah kepada Tuhanmu dan berimanlah kepada malaikat, wal kutub, dan berimanlah terhadap kitab-kitab suciannya Allah Subhanahu wa taala. Wal anbiya, dan berimanlah kepada para rasul atau para nabi, dan beriman kepada hari akhir. Maka dalam bait ini dibahas sekaligus 5 cabang iman. Cabang iman yang pertama adalah amin bi rabbika, dengan arti al-imanu billah. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meyakini bi annallaha wahidun la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, cara beriman kepada Allah, yakinilah innallaha fardun la mislalah. Allah itu Maha Esa yang tidak ada yang menyerupainya. Somadun la nidalah. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung semua makhluk yang tidak akan ada lawannya. Azaliyun qaimun abadiyun daimun la awwala liwujudihi. Cara beriman kepada Allah yang ketiga, yakinilah Allah itu berdiri sendiri, abadi, tidak akan ada ujungnya, dan tidak ada penghabisan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala akhira li abadiyatihi, dan tidak ada akhir atas keabadian Allah. Qayyumun la yafnihil abad, Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri yang tidak akan kena dengan kerusakan. Wala yughayyiruhul amad bal huwal awal wal akhir. Allah Subhanahu wa taala Maha abadi yang tidak akan kena berubah dengan waktu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika seorang non muslim mau memasuki atau memeluk agama Islam, diharuskan yang pertama kali adalah bersyahadat dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disyaratkan dalam mengucapkan syahadat tersebut harus tahu arti apa yang diucapkan. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan tidak tahu apa arti kedua kalimat syahadat tersebut, maka orang tersebut tidak sempurnalah masuk Islamnya. Karena salah satu penyempurna mengucapkan 2 kalimat syahadat, selain daripada diucapkan, lebih sempurna lagi ketika kita mengetahui apa isi kandungan arti daripada 2 kalimat syahadat. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di cabang iman yang pertama beriman kepada Allah,
meyakini Allah itu Maha Esa yang tidak ada sekutu baginya. Yang kedua, kita beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat itu beda halnya dengan kita beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah, kita wajib meyakini Allah itu Maha Esa. Allah itu wujud, Allah itu kidam, Allah itu bako. Ketika kita beriman kepada malaikat, yakinilah bahwa para malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Yang namanya cahaya tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki dan tidak juga perempuan. Juga para malaikat itu innahum ibadun mukarrabun, hamba-hamba Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu selalu melaksanakan segala perintah Allah tanpa ada tempo. Begitu turun perintah langsung dilaksanakan. Lain halnya dengan kita. Kalau kita ketika mendengar suara adzan tidak langsung berwudu, tidak langsung sholat. Kadang-kadang kita santai-santai aja. Para malaikat beda dengan kita, karena mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya, juga selalu melaksanakan perintah Allah. Tidak ada istilah tempo, tidak ada istilah ditangguhkan perintah Allah. Begitu turun perintah langsung dilaksanakan. Juga wajib kita ketahui bahwa para malaikat ini adalah makhluk Allah yang mempunyai kekuatan. Dawatu arwahin ja'alallahul quwata. Maka para malaikat itu adalah mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Selain itu bisa berganti-ganti jenis. Kadang-kadang menyerupai seorang kakek-kakek, kadang-kadang malaikat itu datangnya kepada baginda Rasulullah SAW menyerupai seorang laki-laki yang tampan dan gagah. Sahabat Sena Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita buktikan bagaimana gagahnya para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang merupakan Roisul Malaikah, kepalanya malaikat. Kita telah membaca dalam tafsir-tafsir Al-Quran betapa gagahnya malaikat Jibril ketika membinasakan kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam di negara Sadum, karena memang dosa perdosaannya belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu melakukan sodomi. Ada istilah kawin sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan pun kawin dengan perempuan. Padahal mereka tidak sadar, seandainya mereka melangsungkan pernikahan laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka dunia ini tidak akan ada isinya. Kenapa? Laki-laki tidak mungkin melahirkan. Perempuan dengan perempuan dinikahkan tidak mungkin akan melahirkan. Yang akan meneruskan cerita hidup kita adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Sehingga dengan gagahnya malaikat Jibril alaihi salam, selain daripada kufurnya kaum Kangjeng Nabi Lut, juga melakukan dosa-dosa sodomi, sehingga malaikat Jibril alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengabarkan kepada Kangjeng Nabi Lut alaihi salam untuk keluar dari negara Sadum, karena negara Sadum akan diangkat oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Lut alaihi salam dan kedua orang putranya sudah jauh dari negara Sadum, maka ketika kaumnya sedang tertidur nyenyak, maka diangkatlah menjelang subuh negara Sadum itu dengan sayapnya malaikat Jibril. Satu negara diangkat dengan sayapnya malaikat Jibril, diangkat ke atas. Sehingga ketika diangkat, bagian tanah yang bagian atas dikebawahkan, bagian bawah dikeataskan, lalu dijatuhkan, sehingga mereka satu pun tidak ada yang hidup, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu contoh kegagahan malaikat Jibril. Lalu benarkah malaikat itu bisa berganti-ganti rupa? Betul sekali.
malaikat itu bisa berganti-ganti rupa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda Nabi SAW ada di Gua Hiro, datang malaikat Jibril dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan. Lain lagi ketika malaikat Jibril, Mikail dan Israfil datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bagaimana ceritanya? Bahwa malaikat itu bisa berganti-ganti rupa. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pulang dari masjid. Lalu pulang ke rumahnya, beliau melihat Siti Fatimah istrinya sedang menangis. Sehingga Sayyidina Ali sebagai suaminya bertanya, "Ma yabkiki ya karimatan nisa?" Apa yang engkau tangisi, wahai istri yang sangat mulia? Siti Fatimah menjawab, "Pada hari ini saya belum menyediakan makanan untuk makan nanti sore, untuk makan Hasan dan Husain sebagai putra kita. Karena saya cuma memiliki uang 6 dirham, uang ini adalah dikasih oleh Salman Al-Farisi karena Salman Al-Farisi membuat baju gamis. Kebetulan profesi Siti Fatimah, istri daripada Sayyidina Ali, adalah menjahit pakaian. Maka uang yang 6 dirham ini tolong belikan ke pasar untuk membeli makanan untuk makan kita bersama dan makan kedua putra kita Hasan dan Husain." Lalu Sayyidina Ali berangkat ke pasar hendak membeli makanan. Ketika sebelum sampai ke pasar, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dicegat oleh salah seorang kakek-kakek yang sangat kurus. Kakek tersebut berkata, "Ya Abal Hasan wal Husain, wahai ayah daripada Hasan Husain, sudikah kiranya engkau meminjamkan uang? Aku sudah lama tidak makan. Sekiranya engkau bisa meminjamkan aku, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu." Akhirnya Sayyidina Ali dengan tanpa pikir panjang langsung uang yang 6 dirham itu dikasih kepada orang yang meminta-minta. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu kembali ke rumahnya. Maka sudah bisa dilihat oleh Siti Fatimah, kok suami saya ini pulang dari pasar tidak membawa apa-apa. Akhirnya ditanya oleh Siti Fatimah, "Wahai suamiku, tadi engkau membawa uang 6 dirham untuk berbelanja makanan untuk makan kita bersama. Tapi mana makanannya?" Sayyidina Ali bercerita, "Ketika aku hendak membeli makanan ke pasar, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek yang sangat kurus meminta uang kepadaku karena untuk memberi makanan. Akhirnya saya kasih." Lalu menangislah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu telah memahami tentang sifat Siti Fatimah. Pasti Siti Fatimah itu sedih karena mengharapkan makanan dari yang dibeli dari pasar, ternyata Sayyidina Ali tidak membawa sedikit makanan pun. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata kepada istrinya, "Tunggulah wahai Fatimah, aku sekarang akan pergi lagi ke pasar untuk mencari makanan." Akhirnya Sayyidina Ali keluar dari rumah Siti Fatimah untuk menuju pasar untuk mencari makanan. Sebelum sampai ke pasar, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang membawa seekor unta. Maka kata pemilik unta itu kepada Sayyidina Ali berkata, "Wahai Ali, apakah engkau mau membeli unta ini?" Kata Sayyidina Ali, "Jangankan aku untuk membeli unta, sedikit uang pun tidak ada. Sungguh pada hari ini saya sangat membutuhkan uang untuk membeli makanan keluarga saya." Maka kata pemilik unta itu, "Biarkan, ambil dulu aja ini unta, nanti bayarnya dengan hasil penjualan unta ini." Kata Sayyidina Ali, "Berapa harga unta ini?" "Biarkan saya kasih 300 dirham." Maka kata Sayyidina Ali, "Kalau begitu boleh, saya ambil ini barang, nanti dibayar setelah unta ini laku." Lalu dituntunlah ke pasar unta ini oleh Sayyidina Ali.
Sebelum sampai ke pasar, ada lagi seorang bapak-bapak yang mencegat perjalanan Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, apakah ini unta mau dijual? Kata Sayyidina Ali, saya ingin menjual unta ini. Berapa harganya? Kata Sayyidina Ali, saya kasih 300 dirham. Kata orang calon pembeli itu, biarlah saya bayar 600 dirham. Alangkah bergembiranya Sayyidina Ali. Lalu akhirnya unta itu diserahkan kepada orang yang membeli dengan harga 600 dirham. Akhirnya Sayyidina Ali sudah mendapatkan uang yang begitu banyak. Kembali mau menemui orang yang pernah memberikan unta untuk dijual dan dibayar dengan hasil penjualannya. Ternyata setelah mencari-cari, orang yang memberikan unta tersebut ternyata tidak ada. Akhirnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu kembali ke rumahnya dan melaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika aku hendak dari rumah untuk membeli makanan, aku membawa uang sebanyak 6 dirham, lalu di perjalanan ada orang kakek-kakek yang menginginkan uang yang ada di sakuku. Akhirnya uang itu saya berikan. Lalu setelah itu aku berangkat ke pasar. Sebelum berangkat ke pasar untuk mencari pekerjaan, aku ditawari oleh seorang laki-laki untuk membeli unta, tapi aku menolaknya karena aku sepeser pun tidak ada uang. Sehingga dengan baik hatinya laki-laki itu memberikan unta untuk dijual oleh aku dengan harga, dengan pembayaran nanti hasil penjualan unta itu. Lalu akhirnya saya menyanggupi dan aku pergi ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, ternyata unta yang saya bawa itu telah ada orang yang menawar dengan harga 600 dirham. Baginda Rasulullah SAW tertawa dengan bangga. Wahai Imam Ali, tahukah engkau orang yang pertama, orang kedua, dan orang ketiga? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, aku tidak mengetahuinya. Sabda Nabi SAW, orang yang pertama meminta uang kepadamu adalah malaikat Jibril, mencoba atas kedermawananmu. Lalu orang yang kedua yang datang menghampirimu dan memberikan unta kepadamu itu adalah malaikat Mikail. Lalu yang ketiga, orang yang membeli untamu adalah malaikat Israfil. Sahabat sana rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itulah salah satu contoh bahwa para malaikat itu bisa berganti-ganti wujud, bisa berganti-ganti jenis kelamin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, juga bisa berganti rupa. Sahabat channel rahmatul ummah, demikian cabang iman yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.